Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang disertai dugaan eksploitasi seksual di kawasan wisata Gunung Kemukus, Sragen. Anggota Polres Haltim membantu seorang warga yang sedang sakit untuk segera mendapatkan perawatan medis di klinik terdekat. Kepolisian daerah Jawa Tengah meminta para korban lomba tari yang batal digelar di Semarang melapor. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang disertai dugaan eksploitasi seksual di kawasan wisata Gunung Kemukus, Sragen. Seorang perempuan diduga sebagai pelaku utama kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan tindak pidana ini diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, melalui konferensi pers ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang bertempat di lobi Mako Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Kasus ini bermula dari laporan seorang ibu warga Tembalang, Kota Semarang, yang curiga terhadap pekerjaan yang ditawarkan kepada anaknya. Korban dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan rumah makan, namun kenyataannya ia dipaksa oleh tersangka untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan tidak diperbolehkan pulang tanpa membayar sejumlah uang. Terkait dengan apakah lokasi tersebut terkait juga dengan adanya ritual-ritual pesugihan segala macam, ya, kami tidak melihat ke arah situ. Kami melihat bahwa ada satu perbuatan di lokasi tersebut yang ternyata juga mengganggu keamanan ketertiban warga masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya praktek-praktek, ya dapat saya katakan pelacuran terselubung. Kemudian yang kedua juga kita bisa lihat di situ ada barang bukti minuman keras yang dijual di situ bebas. Yang pertama ya. Terus yang kedua terkait dengan tersangka memang melaksanakan kegiatan ya tidak seorang diri. Namun demikian ini proses perekrutannya ini yang sedang kami telusuri. Dia menggunakan siapa, karena siapa tiba-tiba dengan menggunakan media Facebook ada seseorang bisa menghubungi dan bisa menunjuk kepada si korban untuk segera menghubungi si tersangka ini. Ya, ini sedang kami lakukan penyidikan siapa saja yang terkait dengan yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan sendiri menyatakan bahwa keterangannya adalah sudah 1 tahunan, ya sudah 1 tahun masa kegiatan operasi tersebut, dan keterangan tersangka sendiri menyatakan bahwa di lingkungannya itu juga yang sama dengan kegiatan dia ada beberapa tempat. Tersangka mengoperasikan tempat hiburan tanpa izin dan mempekerjakan sejumlah perempuan sebagai pemandu karaoke. 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur yang juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi terselubung yang dikelola tersangka. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat komunikasi, uang tunai, buku catatan transaksi, serta barang-barang lain yang menguatkan dugaan eksploitasi terhadap korban. Direskrimum juga menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah untuk terus memberantas dan menindak tegas praktik eksploitasi dan perdagangan manusia dengan modus prostitusi terselubung di objek wisata Gunung Kemukus. Untuk itu pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap oknum pengelola yang masih nekat menjalankan aksinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dengan inisial S dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO.
serta pasal 296 dan 506 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Tengah meminta para korban lomba tari yang batal digelar di Semarang melapor. Diduga ada kerugian yang cukup besar dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan sudah ada 4 korban yang melapor. Disebutkan masih ada peserta lain sehingga diharapkan bisa menghubungi posko pengaduan ke nomor pengaduan. Polda Jawa Tengah saat ini sedang menangani kasus lomba tari tradisional tingkat Jawa Tengah dengan memperebutkan trofi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 Desember di Taman Indonesia Raya kemarin. Nanti kita mohon informasi rekan-rekan sekalian dan kita mohon untuk dapat dipublikasikan bahwa bagi korban-korban lain yang telah mendaftar dalam lomba tersebut segera menghubungi dari pihak Polda Jawa Tengah. Kasus ini berawal saat lomba tari yang diselenggarakan Semarang Ekonomi Kreatif yang rencananya digelar di Taman Indonesia Kaya atau TIK Semarang pada Jumat 20 Desember 2024. Namun lomba ini batal digelar tanpa kejelasan ke pihak peserta. Pada 30 Desember 2024, perwakilan peserta melakukan laporan resmi ke Polda Jateng terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan Mei Sulistioningsih yang merupakan panitia penyelenggara. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel Polres Halmahera Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Anggota Polres Haltim membantu seorang warga yang sedang sakit untuk segera mendapatkan perawatan medis di klinik terdekat. Personil Polres Halmahera Timur dengan sigap membantu warga yang sedang sakit untuk dibawa ke klinik. Berikut informasinya untuk Anda. Dengan sigap, anggota Polres Haltim yang sedang bertugas langsung turun tangan, membawa warga desa Sailal yang sedang sakit menggunakan kendaraan dinas menuju ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh empati dan perhatian, memastikan warga yang membutuhkan bantuan medis segera mendapatkan perawatan yang diperlukan. Aksi ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dalam hal keamanan tetapi juga dalam aspek sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi, Polda Maluku Utara melaporkan Polri TV. Pemirsa, bermula dari banyaknya laporan masyarakat terkait hilangnya outdoor AC di berbagai lokasi, Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pencurian outdoor AC yang meresahkan warga. Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pencurian outdoor AC yang telah terjadi berulang kali di wilayah hukum Polresta Samarinda. Dalam press release yang digelar di lobi Polresta Samarinda pada Rabu kemarin, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menegaskan bahwa kasus ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat terkait hilangnya outdoor AC di berbagai lokasi. Menanggapi laporan tersebut, tim Opsnal Jatanras Polresta Samarinda segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 3 tersangka, yaitu FS 29 tahun, MF 32 tahun yang merupakan pelaku pencurian, serta AS 56 tahun sebagai penadah barang hasil curian. Tersangka FS dan MF mengaku melakukan pencurian dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor pada malam hari. Untuk melancarkan aksinya, mereka menggunakan peralatan seperti kunci pas, tang potong, dan parang. Sejumlah bukti berhasil diamankan. Akibat perbuatannya, FS dan MF dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara AS dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polresta Samarinda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur mengamankan 12 pemuda yang diduga melakukan pengeroyokan. Dari razia tersebut, polisi mengamankan berbagai jenis senjata tajam.
Mengganggu Kamtibmas di Sidoarjo, Jawa Timur, Polresta Sidoarjo mengamankan kelompok 12 pemuda. Kelompok pemuda tersebut kerap melakukan konvoi mengendarai motor saat malam hari. Para pemuda tersebut diamankan personel Polresta Sidoarjo dikarenakan terbukti melakukan tindak pengeroyokan dan kepemilikan senjata tajam. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dalam konferensi pers terkait kasus tindak pidana pengeroyokan mengatakan bahwa Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berbagai senjata tajam. Polresta Sidoarjo akan melaksanakan kegiatan press release kaitan dengan ungkap kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam, pemilikan senjata tajam. Ada 3 kasus yang berhasil dilakukan pengungkapan melalui proses tentunya penyelidikan, kemudian penyidikan dan kita laksanakan olah TKP, pemeriksaan saksi dan beberapa barang bukti. Untuk waktu dan tempat kejadian perkaranya yang pertama di Desa Sidoarjo, Kecamatan Buburan, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua di kantor Balai Desa Sawo Cakrik, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga ada di Desa Jalan Raya Buburan, Desa Buburan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk motifnya bervariasi ya. Ada yang motifnya karena balas dendam, ya, karena sebelumnya ada terjadi cekcok atau perkelahian, ya. Kemudian ada juga yang dari media sosial, ya, dari media sosial ada percakapan yang menyinggung perasaan, gitu ya, masing dari pemuda-pemuda ini. Kemudian nanti berjanji untuk bertemu di suatu tempat, ya, kemudian melakukan perkelahian di situ. Masuk juga ada juga yang pada saat konvoy atau bergerombol, ya, menemukan kelompok pemuda lain, itu langsung dilakukan penyerangan. Kemudian untuk pelaksanaan pasal yaitu kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Kemudian yang pasal kedua kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dan yang ketiga penghasutan untuk melakukan kejahatan atau pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau pasal 170 KUHP tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun, pasal 17 KUHP atau pasal 16 KUHP atau pasal 358 KUHP tentang tindak pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim opsional Jatantras Polresta Samarinda berhasil mengamankan seorang tersangka pencurian laptop dan tablet di kantor Bawaslu Samarinda. Polresta Samarinda menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian laptop dan tablet milik Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Samarinda di lobi Polresta Samarinda Rabu kemarin. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan bahwa tim opsional Jatantras Polresta Samarinda bertindak cepat setelah menerima laporan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial RF 29 tahun. RF diketahui bekerja sebagai penjaga malam di kantor Bawaslu Samarinda. Dengan akses berupa kunci kantor, tersangka bebas keluar masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari hasil penyidikan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Aksi pencurian ini dimulai sejak Oktober 2024 dan RF melakukan pencurian ini sebanyak 4 kali hingga Januari 2025. Hasil curian kemudian digadaikan di beberapa pegadaian elektronik di kota Samarinda. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polresta Samarinda melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.